Kawaki yang melihat itu berkata, "Jadi kau langsung ingin memulai pertarungan akhir ini Boruto? Apakah kau tidak mau menanyakan padaku tentang desa ini, selama kau pergi 3 tahun yang lalu, dan apa saja yang berubah dari desa ini? Dan juga, apakah kau tidak tertarik menanyai kondisi ayah dan ibumu?" Mendengar hal itu Boruto membalas, "Maaf Kawaki, banyak hal yang terjadi padaku selama 3 tahun yang lalu. Rasanya saat ini, aku bisa melakukan apapun yang ku mau dengan menggunakan tanganku sendiri. Dan juga, aku tidak tertarik untuk menanyai situasi desa kepada sampah sepertimu. Tapi baiklah, sebelum aku menghancurkanmu, aku rasa berbicara dan menjawab pertanyaanmu bukanlah hal yang buruk. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu sebelumnya, aku ingin menanyaimu satu hal Kawaki, bagaimana keadaan desa setelah aku pergi?" Mendengar hal itu Kawaki menjawab, "Tenang saja Boruto, aku mengerti rasa kebencianmu padaku. Aku juga tidak punya masalah apapun, aku akan melindungi desa ini, sebagaimana Nanadai menjaganya. Dan juga, aku tidak benci sedikitpun padamu Boruto. Kau adalah orang yang baik, tapi sangat disayangkan, kita semua tidak bisa menghilangkan Momoshiki yang ada di tubuhmu. Sebelum aku melukai matamu 3 tahun yang lalu, aku berjanji pada ayah dan ibumu saat aku pindahkan mereka ke dimensi lain, aku berjanji akan menghilangkan semua ancaman bagi Nanadai Hokage, termasuk dirimu Boruto, kau memiliki Momoshiki di dalam tubuhmu, dan juga aku akan menghancurkan Code beserta Gyuubi-nya, dan semua sampah cyborg Amado yang tersisa hingga sampai saat ini, mereka semua akan aku hilangkan dari dunia ini, dan apabila itu telah selesai semua, dan ancaman bagi Nanadai sudah hilang, maka aku akan meminta ayahmu untuk membunuhku saat itu juga. Dan hanya itulah tujuan hidupku Boruto, hanya itu saja." Mendengar hal itu Boruto berkata, "Aku juga yakin atas ucapanmu itu Kawaki, aku berterima kasih kau juga telah menjaga desa ini, tapi takdir kita berdua cukup rumit. Kita harus saling mengalahkan demi menjaga sesuatu yang berharga bagi diri kita masing-masing. Tapi aku juga punya alasan kuat untuk menghancurkanmu." Dengan kalimatmu barusan tadi, tidak sedikitpun membuatku goyah untuk membunuhmu. Mau apapun alasannya, kita berdua tidak bisa dalam satu pikiran yang sama seperti dahulu lagi. Aku hanya ingin memberimu sedikit informasi penting terhadap situasi sekarang Kawaki. Code sudah melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Gyuubi. Dia berhasil memecah atau membelah Gyuubi dalam jumlah yang banyak, dan juga aku ingin mengingatimu, situasi ke depan lebih parah daripada apa yang kalian pikirkan. Monster Gyuubi Code itu akan berevolusi ke depannya, dan mereka akan memiliki kehendak bebas, dan yang lebih parahnya lagi, pasukan Gyuubi Code tersebut bisa membuat Shinju kecil di dalam desa ini, dan menghisap semua cakra warga desa melalui pohon itu. Aku minta kau jangan bertanya dari mana aku tahu informasi ini Kawaki." Mendengar hal itu Kawaki berkata, "Aku tidak menyangka mendengarkan hal ini dari musuhku. Baiklah, aku tidak akan menanyaimu tentang dari mana kau mendapatkan informasi tersebut, tapi kau masih belum menjawab pertanyaanku Boruto, di mana Momoshiki Otsutsuki dan Sasuke Uchiha berada sekarang? Kau masih tidak menjawab tentang dua hal itu dariku." Mendengar hal itu Boruto berkata, "Aku rasa kau bisa merasakan dirinya dengan resonansi karma milikmu. Dia masih ada di tubuhku, dan dia tidak akan pernah pergi dari tubuhku sampai aku mati. Tapi situasi sekarang berbeda, dia tidak akan bisa mengendalikanku seperti dahulu lagi. Dia hanya bisa memantau diriku dari kejauhan. Kekuatan dirinya sudah berhasil kukuasai semuanya, bahkan tidak tersisa satupun, dan juga aku sudah dapat memahami eksistensi dari sebuah karma Otsutsuki, dan aku rasa, kau tahu jawabannya." Mendengar hal itu Kawaki berkata, "Jadi ancaman masih belum hilang ya? Tapi bagaimana dengan Uchiha Sasuke, di mana keberadaannya?" Mendengar hal itu dari Kawaki, Boruto berkata, "Maaf Kawaki, untuk pertanyaan keduamu, aku tidak akan memberitahukanmu apa-apa. Tapi aku akan mengatakan semuanya, setelah kau mati, dan aku akan berbicara di sebelah jasadmu." Kawaki yang melihat Boruto berbicara sendiri mengatakan,
Apa yang sedang kau rencanakan Boruto? Dengan siapa kau berbicara barusan? Aku hanya mengingatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari jangkauanku saat ini. Setelah Kawaki mengatakan itu, dia menjatuhkan kubus raksasa tepat di atas kepala Boruto dengan menggunakan doujutsu milik Ishiki. Melihat apa yang dilakukan Kawaki, Boruto menghindar dengan mudah, dan dia berkata, "Aku rasa obsesimu lebih tinggi daripada tingkat kebodohanmu Kawaki. Bisakah kita berbicara sedikit setelah lama tidak bertemu? Dari apa yang kulihat, perubahan matamu benar-benar sudah seperti Ishiki Otsutsuki, tidak ada yang berbeda dari hal itu." Mendengar hal itu, Kawaki kembali melancarkan serangan dengan menggunakan doujutsu Ishiki. Dia mengeluarkan beberapa tombak tajam ke arah tubuh Boruto. Melihat serangan itu, Boruto mengambil pedangnya, dan dia menangkis semua serangan dari Kawaki. Melihat tindakan Boruto, Kawaki berkata, "Aku rasa, teknik pedang itu sangat bagus sekali. Tidak sia-sia kau pergi beberapa tahun dengan Uchiha itu. Atau jangan-jangan kau berbicara padanya sebelumnya? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan ke Konoha Boruto? Apakah kau sudah siap untuk membunuhku?" Aku akan menegaskan kembali, tidak ada yang berubah dari rencana utamaku, yaitu untuk membunuhmu bersama dengan Momoshiki. Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Aku punya urusan yang lebih penting daripada meladenimu Kawaki, tapi tetap saja, kebencianku padamu masih sangat besar. Kau membuat satu desa ini dalam kepalsuan, terutama status kematian ayahku." Mendengar hal itu dari Boruto, Kawaki berkata, "Semua yang kulakukan demi Nanadaime. Aku tidak peduli dengan apapun selain itu. Tapi tenang saja Boruto, Nanadaime akan kukembalikan kembali ke Konoha, tapi setelah aku menghancurkanmu. Dan juga, apa yang barusan kulihat, kau benar-benar kuat. Aku tidak percaya, kau dengan mudahnya membuat kode yang sudah lepas limiternya jatuh ke tanah dengan waktu yang singkat. Dari hal itu, aku merasa, kau cukup kuat setelah melakukan perjalanan semalam 3 tahun sebelumnya." Saat mereka berbicara, kodok mata-mata yang bersembunyi di balik jubah Boruto berkata, "Code kembali jatuh dan tergeletak di dimensi Gyubi akibat serangan tadi, dan juga, kami sudah mengetahui titik tepat dari koordinat dimensi tersebut. Jika kau mau, kau bisa pergi sekarang juga ke tempat Code dengan Jikukan Ninjutsu." Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Baiklah. Selalu amati Code. Aku harap aku tepat waktu menuju ke sana." Melihat hal itu lagi, Kawaki berkata, "Sialan kau Boruto, apakah kau tidak mendengarkanku? Dengan siapa kau berbicara? Kalau kau tidak mau buka suara, aku akan memaksamu untuk menjelaskan semua itu." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia berlari menuju arah Boruto. Dia mengaktifkan tangan senjata modifikasi ninjanya yang berubah menjadi sabit. Kawaki menghempaskan serangan tersebut, sampai-sampai tanah di sekelilingnya bergetar. Boruto dengan santainya menghindari serangan dari Kawaki, layaknya dia bertarung dengan Code sebelumnya. Setelah menghindari semua serangan Kawaki, Boruto berkata, "Saat ini aku sama sekali tidak tertarik untuk melawanmu Kawaki. Mungkin aku akan memakai kata yang sama dengan Code sebelumnya, yaitu, bagiku sangat mudah untuk membunuhmu sekarang juga. Tapi aku tidak bisa melakukan hal itu, karena ayah dan ibuku masih dalam genggamanmu. Tapi aku akan menyelamatkan mereka berdua, dan akan melepaskan semua kepalsuan yang ada di dunia ini akibat ulah tanganmu. Tapi baiklah, jika kau ingin tahu rencanaku selanjutnya, aku akan mengatakannya padamu. Aku sekarang ingin mengejar Code yang sedang berada di dimensi Gyubi. Sebab itu, aku tidak punya waktu untuk meladenimu Kawaki." Mendengar hal itu, Kawaki berkata, "Apa, dimensi Gyubi katamu? Bagaimana kau bisa mengetahui titik koordinat yang sudah diubah oleh Jigen sebelumnya?" Mendengar hal itu dari Kawaki, Boruto menjawab, "Kau tidak perlu tahu semua tentang itu. Mulai dari sini, aku akan melakukan urusanku sendiri." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia membuka portal dimensi Jikukan Ninjutsu menggunakan kekuatan Karma Otsutsuki. Sebelum Boruto masuk ke dalam dimensi tersebut, dia berkata kepada Kawaki, "Tunggu aku Kawaki.
kita akan menyelesaikan urusan kita dengan habis, jadi tetaplah jaga Konoha. Saat Boruto hendak masuk ke pintu dimensi tersebut, tiba-tiba Mitsuki datang dari atas langit dan menyerang Boruto dengan kekuatan petirnya. Boruto yang melihat hal itu, menyerap kekuatan ninjutsu Mitsuki dengan kekuatan karmanya. Setelah melakukan itu, Boruto berkata, "Lama tidak bertemu denganmu Mitsuki. Aku rasa apa yang kau lakukan barusan tadi, itu bukan salam yang bagus untuk temanmu yang baru kembali sejak 3 tahun yang lalu." Mendengar hal itu dari Boruto, Mitsuki berkata, "Seperti dugaanku Boruto, kau bisa menghindari serangan dadakanku tadi dengan mudah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dari desa ini." Mendengar hal itu dari Mitsuki, Kawaki berkata, "Aku sudah mengatakan padamu sebelumnya Mitsuki, aku tidak perlu bantuan atau apapun ketika berhadapan dengan mereka. Apa kau tidak mengerti ucapanku? Terlebih lagi, bagaimana para Sumeaka Code tersebut? Apakah kau sudah bisa memastikan kalau mereka semua telah hancur?" Mendengar hal itu dari Kawaki, Mitsuki berkata, "Aku merasa khawatir padamu, kau hanya seorang diri menghadapi mereka berdua di sini." Mendengar hal itu dari Mitsuki, Kawaki berkata, "Hei, hentikanlah ucapanmu itu benar-benar membuatku jijik mendengarkannya." Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia berkata lagi, "Tapi baiklah, jika itu maumu Mitsuki. Aku akan memintamu untuk membantuku, lebih tepatnya, jangan biarkan Boruto kabur dari desa ini sekarang juga." Melihat hal itu, Boruto berkata kepada katak yang ada di jubahnya. Boruto berkata, "Aku rasa ini sedikit memakan waktu untukku, tapi aku meminta kepada kalian, tetap amati Code, jangan sampai dia hilang dari pandangan kalian." Mendengarkan hal itu, katak tersebut berkata, "Baiklah, tapi aku ingin mengingatkanmu. Jika saja Code sadar akan adanya diriku di tubuhnya, maka kau tidak akan bisa pergi menuju dimensi Gyubi tersebut." Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Baiklah, aku akan melakukan ini semua dengan cepat." Setelah Boruto berkata kepada kataknya, dia kembali mengeluarkan pedangnya dari belakang jubahnya. Saat itu Boruto berkata kepada Mitsuki, "Aku berjanji akan melepaskan semua kepalsuan yang ada di dunia ini, salah satunya aku akan membebaskan dirimu Mitsuki dengan kebodohan yang dibuat Kawaki ini." Mendengar hal itu, Mitsuki berkata, "Membebaskan? Apa maksud dari ucapanmu Boruto?" Mendengar hal itu, Boruto menjawab, "Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya padamu saat ini. Tapi aku akan menghentikan kalian, karena kalian sangat menggangguku." Setelah Boruto berkata seperti itu, Kawaki berkata kepada Mitsuki, "Jangan dengarkan apa yang dia ucapkan, apakah kau lupa, kalau dialah pembunuh Hokage ke-7? Jangan pernah lupa akan hal itu Mitsuki." Mendengar ucapan Kawaki, Boruto berkata, "Aku rasa kau cukup takut juga ya Kawaki jika kebenaran yang sebenarnya aku ucapkan padanya. Tapi tenang saja, aku akan melakukan semua hal tersebut, tapi tidak sekarang." Setelah Boruto mengatakan hal itu, dia kembali mengaktifkan tanda karmanya. Melihat itu Kawaki berkata, "Apakah kau masih yakin ingin pergi menggunakan Jikukan Ninjutsu lagi Boruto?" Setelah Kawaki berkata seperti itu, Boruto berkata, "Ya, tentu saja, aku sudah banyak membuang waktuku di sini bersama kalian." Setelah Boruto mengatakan hal itu, tiba-tiba Sarada muncul tepat di hadapan Kawaki dan Mitsuki. Saat melihat Sarada datang, Boruto berkata, "Kau cukup terlambat Sarada." Mendengar hal itu dari Boruto, Sarada berkata, "Maaf Boruto, aku baru saja menghabiskan semua Sumeaka milik Code. Jadi mulai dari sini, biarkan aku saja yang menghadapi mereka. Sekarang juga kau pergi dan susul Code yang sudah menunggu di dimensi Jiu." Tapi berbeda dengan Kawaki. Ia pergi menyendiri ke sebuah hutan yang ada di belakang desa. Saat itu, dia mengaktifkan tanda karmanya, dan mengeluarkan Doujutsu Ishiki secara bersamaan. Kawaki tiba-tiba mengeluarkan atau membuka portal dimensi Jikukan Ninjutsu, tapi tidak ada yang tahu Kawaki pergi ke dimensi mana.
Melihat hal itu, Eida yang mengamati gerak-gerik Kawaki berkata kepada Daemon, "Aku rasa ini akan semakin menarik, dan juga Kawaki sudah memulai startnya dari sekarang. Aku semakin penasaran, untuk apa dia menggunakan Jikukan Ninjutsu di tengah-tengah hutan, apakah dia ingin pergi ke suatu tempat? Atau mungkin saja dia ingin menjenguk Nanadaime Hokage kesayangannya?" Mendengar hal itu, Daemon membalas, "Aku rasa Kawaki sudah mulai ingin menjalankan rencananya seorang diri tanpa harus diketahui. Tapi aku rasa dia tidak pergi ke tempat Hokage. Menurutku, kemungkinan besar Kawaki sedang mencoba melacak keberadaan Boruto sekarang dengan menggunakan kekuatan resonansi dari karma." Mendengar hal itu dari Daemon, Eida berkata, "Aku rasa itu mustahil untuk dilakukannya. Saat ini Boruto tidak bisa dilacak oleh siapapun, sebab dia sudah menghilangkan tanda cakranya. Bahkan Code sekalipun tidak bisa merasakan hawa keberadaan Boruto yang sudah masuk ke dalam dimensi Gyubi. Jika saja Kawaki ingin mencari jejak Boruto dengan resonansi karma, aku rasa itu tidak bisa untuk dilakukannya. Tapi entahlah, banyak yang tidak kita ketahui tentang intensitas dari sebuah karma." Daemon menjawab, "Intinya mulai dari sekarang, akan terjadi sesuatu yang besar terhadap mereka bertiga semenjak 3 tahun yang lalu." Setelah Daemon berkata seperti itu kepada Eida, dia bertanya lagi. Daemon berkata, "Apa yang akan kita lakukan sekarang kakak? Apakah kita tidak mengambil bagian sedikit pun dari semua ini? Jujur saja, jika kau membolehkanku untuk pergi, aku ingin sekali bertemu dengan Boruto dan mencoba menghajarnya seperti dahulu." Tawa Daemon. Mendengar hal itu, Eida berkata, "Saat ini aku tidak akan mengatakan apapun terhadap apa yang akan kita lakukan. Tapi jika situasi sudah mulai tidak terkendali, aku akan mengatakannya padamu apa yang harus kita lakukan ke depannya." Di sisi lain, Sarada yang sedang bertarung melawan sisa Sumeakako didatangi oleh Mitsuki yang sudah sadar akibat terkena genjutsunya. Saat itu Mitsuki berkata, "Apa yang sudah kau lakukan padaku? Mengapa kau membiarkan dirinya lolos dan pergi dari desa? Coba beri aku alasan yang masuk akal." Sarada. Mendengar hal itu, Sarada menjawab, "Maaf Mitsuki atas tindakanku sebelumnya. Aku benar-benar terpaksa membuatmu harus tertidur dengan genjutsuku. Jika saja aku tidak melakukan hal itu padamu, kau akan menggunakan kekuatanmu untuk melawannya, bahkan kau tidak akan pernah peduli apa yang akan terjadi pada tubuhmu setelah kau mengeluarkan semua kekuatanmu. Singkatnya seperti itu alasanku untuk melindungimu." Mendengar hal itu dari mulut Sarada, Mitsuki berkata, "Aku rasa, bukan hanya itu saja yang ada di pikiranmu. Aku harap kau tidak membuat kami kecewa. Semoga saja kau tidak satu komplotan dengan Boruto. Aku sangat berharap akan hal itu." Mendengar hal itu, Sarada menjawab, "Saat ini, aku tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang suatu hal yang tidak kalian ketahui. Tapi satu yang pasti, aku akan menyelamatkan dirimu, dan melepaskan semua kepalsuan yang ada di desa ini." Mendengar kalimat Sarada, Mitsuki teringat kata yang sama yang dipakai Boruto sebelumnya kepada dirinya. Saat itu Mitsuki mengatakan sesuatu kepada Sarada. Mitsuki berkata, "Aku sudah mendengar kalimat yang sama seperti apa yang kau ucapkan padaku tadi." Boruto juga mengatakan hal demikian. "Jujur saja Sarada, melihat kau yang berbeda dari kebanyakan kami, aku semakin penasaran dan juga khawatir padamu. Jika saja kau terus-terusan berada di pihak Boruto, aku tidak bisa memastikan nyawamu dalam keadaan aman. Dan juga, sebelum aku datang menemuimu, aku ditanya beberapa hal dari Tuan Hokage Shikamaru. Dia bertanya padaku alasan kenapa aku bisa jatuh dan tumbang pada saat Boruto kabur. Jika saja aku mengatakan yang sebenarnya pada dia, aku takut kau akan lebih diasingkan oleh Hokage ke-8. Mendengar hal itu dari Mitsuki, Sarada menggunakan Sharingannya tepat di hadapan Mitsuki, dan membawanya ke dalam suatu genjutsu untuk berbicara, dan juga agar tidak diketahui oleh Eida apa yang akan dia katakan kepada Mitsuki. Saat itu Sarada berkata,
Ya, aku tahu dari resiko atas apa yang kulakukan selama ini, dan juga, aku berterima kasih padamu karena kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada dia. Tapi jika aku mau berkata padamu, sebelum hal gila ini terjadi dan kalian kehilangan ingatan di masa lalu, Shikamaru-sanlah yang memberiku perintah tersembunyi dan bersifat rahasia. Dahulu Shikamaru berkata kepadaku, jika saja kalian tidak terkena daya pikat Eida, maka kalian berdualah yang bisa mengatasi Eida. Mendengar hal itu, Mitsuki berkata, jujur saja, aku sama sekali tidak ingat hal itu terjadi. Tapi mengapa kau membicarakan hal ini padaku? Dan juga mengapa kita harus membicarakan ini di dalam genjutsumu? Mendengar hal itu Sarada menjawab, bagiku, kau adalah teman terdekatku, dan itu tidak bisa digantikan, bukan Kawaki? Aku sedikit membicarakan hal ini, agar kau lebih mengerti atas tindakanku, dan juga alasan mengapa aku mengajakmu berbicara dalam genjutsuku, agar Eida tidak mengetahui apa yang kubicarakan. Mendengar hal itu dari Sarada, Mitsuki berkata, jadi begitu ya? Banyak hal yang hilang dari ingatanku dan kau masih belum bisa mengatakan hal itu padaku ya Sarada? Tapi baiklah, aku mengerti, dan juga aku tetap mempercayaimu apapun yang sudah terjadi. Tapi aku sedikit khawatir padamu. Hubunganmu dengan Kawaki benar-benar sangat buruk. Dan kalian memiliki obsesi untuk membunuh satu sama lain. Dan aku tidak tahu harus memihak siapa jika hal itu terjadi. Mendengar hal itu, Sarada berkata, aku rasa cukup sampai di sini saja pembicaraan kita Mitsuki. Aku khawatir jika orang-orang mulai memperhatikan gerak-gerik kita. Di sisi lain, Kawaki yang masuk ke dalam suatu dimensi atau Jikukan Ninjutsu, ternyata dia menemui kembali Naruto dan Hinata yang ada di dalam dimensi Daikokuten. Saat itu Kawaki menghadap Naruto dan berkata, aku rasa sudah sangat dekat waktunya. Aku akan mengakhiri semua ini, dan juga, aku meminta izin pada kalian berdua. Aku akan membunuh Boruto saat ini juga. Dan seperti apa yang kujanjikan dahulu, setelah aku melakukan itu, aku akan memintamu untuk membunuhku saat itu juga Nanadaima Hokage. Saat Kawaki mengatakan itu, dia mengeluarkan air matanya secara tidak sadar dan Kawaki berteriak di dalam dimensi tersebut, dan berkata, mengapa harus Boruto yang menjadi lawanku, mengapa bukan orang lain saja? Aku sebenarnya tidak bisa melakukan hal setega itu pada dirinya, tapi karena ada Momoshiki bajingan itu, aku jadi tidak punya pilihan lain. Kembali ke adegan Boruto yang sedang mengamati Code yang sedang mencoba mendekati tubuh asli Gyuubi. Saat itu Boruto memperhatikan kalau Code sedang mencoba sesuatu bersama Gyuubi. Dia mencoba menyerap atau kembali memecah Gyuubi dalam bentuk Sumeaka yang berbeda. Tapi pada saat Code melakukan itu, Gyuubi tersebut berteriak dan membuka matanya dan melihat ke arah Code dalam wajah yang sedang marah dan penuh dendam. Code yang melihat ekspresi marah Gyuubi berkata, tenanglah Gyuubi, akan datang saatnya kau akan kuberi Otsutsuki dan kemudian kau memakan mereka berdua. Tapi saat ini aku masih belum bisa memberikan mereka padamu. Tapi untuk mewujudkan hal itu, aku akan menyerap cakramu dalam ukuran yang banyak, agar aku bisa membawa mereka berdua tepat di dalam mulutmu. Saat Code hendak menyerap cakra dari Gyuubi, tiba-tiba dia terjatuh dan mengeluarkan muntah darah dari mulutnya. Melihat hal itu, Code berkata, aku rasa kondisiku semakin buruk akibat Boruto brengsek itu. Aku rasa aku tidak akan menyerap cakra Gyuubi, tapi aku rasa, aku akan bergabung menjadi satu dengan Gyuubi saat ini. Yang dapat mendengar hal itu melalui perantara katak miliknya yang masih bersembunyi di balik jubah Code berkata, si bodoh ini, dia benar-benar tidak ada memikirkan apapun dari tindakannya. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan bahaya Gyuubi? Mendengar hal itu, katak yang ada di bahu Boruto berkata, aku rasa dia sudah melampaui batas Boruto. Mungkin saja akibat luka yang kau berikan padanya, membuat Code terpaksa harus bergabung dengan Gyuubi. Mendengar hal itu, Boruto berkata,
Sekalipun dia bergabung dengan Kyuubi, efek Rasengan Usuhiko tidak akan pernah padam, dan rasa sakit yang ia alami saat ini, itu tidak akan menghilang walaupun dia menyerap cakra Kyuubi sebanyak apapun yang dia mau. Mendengar itu, kodok yang ada di bahu Boruto berkata, "Jadi, apakah kita sudah bisa memastikan kalau kau tidak akan lama lagi mati?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Yaitu benar. Tapi hal itu bisa berbeda, jika dia melakukan hal yang lebih gila lagi dengan ekor 10, yaitu menjadi Jinchuriki Kyuubi." Mendengar kalimat itu dari Boruto, katak tersebut berkata, "Jinchuriki Kyuubi katamu? Apakah mungkin dia bisa melakukan itu tanpa memiliki Doujutsu Rinnegan?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Kyuubi yang ada di masa sekarang jauh berbeda dari yang pernah dihadapin oleh ayah dan paman Sasuke dulu. Intensitas Kyuubi milik Jigen ini sangat berbeda dari sebelumnya. Menurutku, untuk mengendalikan Kyuubi ini sangat mudah. Sebab Kyuubi itu masih terikat oleh segel Jigen yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak." Mendengar itu, katak tersebut berkata, "Jadi menurutmu Code bisa menjadi Jinchuriki Kyuubi saat ini?" Mendengar hal itu, Boruto menjawab, "Entahlah. Tapi itu adalah salah satu alasanku datang menemuinya di dimensi ini. Jika dia hendak melakukan hal terburuk itu, aku akan segera menghentikannya. Tapi saat ini, aku akan memantaunya terlebih dahulu. Apa niatan atau rencana dia kali ini memakai Kyuubi? Dan juga aku ingin tahu bagaimana caranya dia mengendalikan para Sumeka ini. Dan lagi, aku sangat tertarik dan penasaran akan dimensi ini. Aku akan mencoba untuk menjelajahinya nanti. Tapi yang penting, saat ini kita hanya mengintai Code terlebih dahulu." Di kejauhan Code yang sudah berada di atas Kyuubi, dia kembali mengaktifkan tanda karmanya. Dia ingin menyerap sebagian besar dari cakra Kyuubi untuk menyembuhkan luka atau menghilangkan efek samping dari Rasengan Usuhiko milik Boruto. Saat Code hendak menyerap cakra Kyuubi, tiba-tiba ada aura merah yang muncul dari permukaan ekor 10 tersebut. Melihat itu, Code berkata, "Apa ini? Ini bukan hal yang pernah kulihat sebelumnya. Apakah Kyuubi sudah mencapai ambang batasnya?" Boruto yang memperhatikan itu berkata kepada kataknya, "Mulai dari sekarang, Code akan sulit bahkan kehilangan kendalinya untuk mengendalikan para Sumeaka yang berasal dari pecahan Kyuubi lagi. Dan hal buruk akan terjadi padanya dan juga dengan Kyuubi." Mendengar itu, katak tersebut berkata, "Jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri di sini dan mengamati mereka?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Ya kau benar. Ini adalah momen yang tidak boleh kita lewatkan. Dan kita saat ini lebih baik fokus akan efek besar yang akan terjadi sebentar lagi akibat Kyuubi tersebut." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang berasal dari bawah Kyuubi. Code yang melihat itu kepanikan dan berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin memakanku sekarang juga?" Setelah Code berkata seperti itu, Kyuubi yang masih terperangkap oleh batang-batang besi milik Jigen sudah mulai memberontak. Dia memaksa batang besi raksasa tersebut lepas dari belenggu tubuhnya yang mengikat dirinya. Melihat itu Code berkata, "Aku rasa ini buruk. Kyuubi sudah mulai kehilangan kendali dan dia ingin memaksa atau melepaskan segel milik Jigen. Jika terus saja begini, aku akan dirugikan. Apalagi aku masih dalam kondisi yang tidak baik akibat efek serangan dari Boruto brengsek itu." Di sisi lain, Shikamaru menghubungi Eida lewat perantara Shintenshi no Jutsu milik klan Yamanaka. Shikamaru berkata, "Hei Eida, kami ingin meminta bantuanmu saat ini. Coba beritahu kami di mana keberadaan Boruto dan Code sekarang juga." Mendengar itu, Eida membalas, "Lagi-lagi nada pertanyaan seperti itu? Apakah kalian lupa, aku bukan pesuruh siapapun di desa ini?" Mendengar itu, Shikamaru menjawab, "Tenanglah Eida, kami hanya ingin mengetahui posisi keberadaan mereka berdua melalui sendirianmu." Mendengar itu, Eida menjawab, "Baiklah, sepertinya aku tidak punya pilihan."
Dari apa yang kulihat, Code bersembunyi di dalam markas Kyuubi milik Jigen. Atau dia sedang ada di dimensi lain dalam keadaan yang cukup buruk, akibat pertarungannya melawan Boruto tadi. Mendengar itu, Shikamaru menjawab, "Bagus, itu sesuatu yang baik untuk didengar. Lantas bagaimana dengan Boruto?" Mendengar hal itu, Eida menjawab, "Seperti yang kukatakan padamu dari 3 tahun yang lalu, aku tidak bisa melacak atau melihat keberadaan Boruto dimanapun. Aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi kalau begitu, itu jawabanku Shikamaru-san." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, 3 tahun sudah berlalu cukup lama, dan kau masih tidak bisa melihat Boruto dengan Senriganmu? Apa dia memiliki teknik khusus untuk menghilangkan wujudnya agar tidak bisa dilacak dengan Senriganmu? Mendengar itu, Eida menjawab, "Entahlah, semuanya bisa terjadi kalau memakai alasan itu." Di sisi lain, Daemon yang mendengarkan apa yang dikatakan Eida berkata, "Aku cukup kagum padamu kakak. Kau masih menepati janjimu kepada Boruto. Padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Apakah kau sebaik itu padanya?" Mendengar hal itu, Eida berkata, "Jujur saja, aku tidak punya masalah dengan siapapun. Selagi dia tidak mengancam atau mengganggu keberadaanku, dan itu termasuk Boruto. Dia anak baik dan ingin melepaskan manusia dari kebencian, jadi aku akan sangat merasa berdosa jika aku mengingkari janjiku." Mendengar hal itu, Daemon berkata, "Lantas bagaimana dengan Kawaki? Belakangan ini dia sudah tidak dekat lagi dengan kita. Bahkan dia sudah mulai bersifat sombong di hadapanmu. Apakah kau tidak berubah pikiran mengenai dirinya?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku rasa kau terlalu jauh menanya itu Daemon. Tapi yang penting, aku merasa simpatik terhadap Boruto. Aku harap mereka bisa menyelesaikan permasalahannya." Mendengar itu, Daemon berkata, "Aku rasa itu tidak akan terjadi. Salah satu dari mereka pasti mati." Untuk menyelesaikan permasalahan mereka, Kawaki membutuhkan kekuatan karmanya untuk melindungi Nanadaime dari ancaman Momoshiki. Sebab itu, kematian Boruto adalah suatu yang mutlak bagi Kawaki, dan juga aku merasa curiga. Eida menjawab, "Curiga? Apa yang membuatmu terganggu?" Mendengar itu Daemon menjawab, "Kawaki selalu bilang kalau dia ingin membunuh semua Otsutsuki, seperti Boruto dan juga bahkan Code. Karena baginya, mereka adalah ancaman bagi Nanadaime. Apakah mungkin, Kawaki juga menargetkan kita sama seperti Boruto dan juga Code? Seandainya apa yang kukatakan benar, apakah kau bersiap untuk memperbolehkan aku menghancurkan Kawaki?" Mendengar itu dari Daemon, Eida berkata, "Aku rasa aku perlu menasehatimu untuk beberapa hal. Mereka berdua yaitu Boruto dan Kawaki, tidak seperti 3 tahun yang lalu, di mana kau bisa dengan mudahnya menjatuhkan mereka, dan juga, aku perlu memberitahumu, untuk tidak terlalu berlebihan dalam memprovokasinya. Seperti yang kau lihat, kekuatan Ishiki Otsutsuki sudah sepenuhnya dikuasai Kawaki. Dan lagi, hari demi hari dia benar-benar dingin, jadi aku harap berhentilah untuk mengganggunya sekarang Daemon." Mendengar itu, Daemon tertawa dan berkata, "Sekalipun dia sudah mendapatkan kekuatan Ishiki, dan bisa mengendalikannya sesuka pikirannya, aku sama sekali tidak pernah khawatir akan hal itu kakak. Aku hanya mengamati dirinya belakangan ini, kemudian aku menyimpulkan seperti yang kukatakan sebelumnya, ya semoga saja, dia tidak melakukan hal bodoh tepat di hadapanku. Tapi jujur saja, aku benar-benar bosan tidak melakukan apapun selama ini. 3 tahun yang lalu, aku masih bisa bermain game dengan Boruto. Tapi sekarang kehadirannya ke Konoha membuat semua orang takut padanya. Aku jadi sedikit simpati padanya. Tapi entahlah, aku rasa hubungan dirinya dengan Kawaki benar-benar rumit untuk dipahami." Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku sama sepertimu. Tapi bagaimanapun, kita tidak perlu terlalu jauh mengambil tindakan terhadap permasalahan mereka berdua. Jujur saja, aku semakin hari, lebih mulai penasaran atas tindakan Shikamaru dengan Kage lain. Feelingku berkata kalau mereka ingin menyingkirkan kita berdua di dunia ini.
Aku rasa mereka masih khawatir dan ketakutan akan kekuatanmu, terlebih lagi Shikamaru-san. Mungkin aku tidak dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan dengan Shintenshi no Jutsu milik klan Yamanaka, tapi dari hal itu, aku merasa ada sesuatu yang mereka rencanakan dan mereka sembunyikan dari Senriganku. Singkatnya, mereka sudah tahu kelemahan mataku, kalau aku tidak bisa mendengar atau melihat apapun di dalam pikiran mereka. Mendengar kalimat itu dari Ida, Daimon menjawab, "Jadi bagaimana rencanamu? Apakah aku harus membunuh Hokage 8 secara diam-diam dan membuangnya? Aku rasa itu hal yang mudah bagiku." Mendengar itu, Ida menjawab, "Jika kau melakukan itu, kita berdua akan masuk ke dalam situasi yang merepotkan. Aku hanya mengingatkan saja, kita berdua ini hanya pendatang dan mantan komplotan kara yang pernah membuat rusuh di desa ini. Jadi wajar saja mereka memiliki niatan untuk menghancurkan kita berdua." Di sisi lain, tim sensor yang sedang mengamati semua shinobi Konoha, tiba-tiba melaporkan sesuatu kepada Shikamaru. Saat itu tim sensor berkata, "Lapor Tuan Hokage. Kami kehilangan cakra Kawaki, terakhir kali kami mendeteksi cakranya, dia sedang berada di hutan belakang desa Konoha. Dan juga dari pantauan kami, tidak ada musuh di wilayah tersebut, dan Sumeka juga sudah tidak tersisa di area itu." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Tetap pantau amati Kawaki. Saat ini aku rasa, dia sedang menyembunyikan identitas cakranya. Tapi untuk apa dia melakukan hal itu padahal tidak ada musuh lagi yang ada di Konoha?" Mendengar itu, Konohamaru yang sedang berada di samping Shikamaru berkata, "Aku rasa anak itu sedang melakukan sesuatu yang dimana dia tidak ingin diketahui oleh siapapun, dan mungkin saja dia pergi mengejar Boruto dan Code ke dimensi Gyubi." Mendengar itu, Shikamaru berkata, "Aku rasa itu tidak mungkin. Dia tidak bisa menggunakan Jikukan Ninjutsu untuk menuju dimensi Gyubi karena titik koordinatnya berubah-ubah. Tapi satu yang pasti, anak itu semakin sulit untuk dikendalikan." Beralih ke sisi lain, Sarada yang sudah membereskan Sumeaka yang ada di sekitarnya pergi menuju Sumire yang ada di arah utara desa. Sesampainya di sana, Sarada berkata kepada Sumire, "Seperti yang sudah kau dengar, aku sudah menemui Boruto di depan desa, dan banyak hal yang terjadi. Tapi aku bersyukur, Code berhasil dilumpuhkan olehnya, dan juga, mungkin saja sisa Sumeaka ini tidak akan bertambah lagi jumlahnya." Mendengar hal itu, Sumire berkata, "Aku merasa khawatir kepada Boruto, karena aku melihat langsung. Saat namanya diucapkan atau diumumkan oleh tim sensor, kalau Boruto sudah masuk ke dalam desa, semua shinobi langsung bersiap untuk membunuhnya. Bahkan Kawaki langsung bergegas pergi menuju tempat Boruto." Mendengar hal itu, Sarada berkata, "Aku juga sudah bertemu dengan Kawaki, bahkan kami sempat hampir bentrok melawannya. Syukur saja Hokage ke-8 memisahkan keributan kami berdua, dan juga dia sudah mengatakan ambisi rahasianya padaku, yaitu dia juga berniat untuk membunuhku suatu saat nanti." Beralih ke sisi lain, Kawaki yang sudah keluar dari dimensi lain tepat di belakang desa, saat itu dia sudah ditunggu oleh Kakashi, Rokudaima Hokage. Saat itu Kakashi berkata, "Hei Kawaki, apa kabarmu? Apa yang barusan kau lakukan? Dari mana kau pergi tadi?" Melihat itu, Kawaki kaget dan berkata, "Rokudaima Hokage, apa yang sedang kau lakukan di sini? Bagaimana kau tahu kalau aku muncul di tempat ini?" Mendengar itu, Kakashi berkata, "Hei, tenanglah sedikit, aku tidak punya masalah apapun padamu. Anggap saja aku numpang lewat di sini." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Mustahil. Apakah kau bisa mendeteksi Jikukan Ninjutsuku?" Mendengar itu, Kakashi berkata, "Dahulu aku juga memiliki dojutsu Sharingan yang bisa berpindah-pindah dimensi, jadi aku bisa sedikit memahami cara kau menggunakan kekuatan itu." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Jadi apa yang ingin kau lakukan di sini? Apakah kau sedang memantau diriku? Aku rasa aku tidak membuat kesalahan belakangan ini." Mendengar itu, Kakashi menjawab, "Baiklah kalau begitu.
Aku ingin menanyakan suatu hal padamu, dan sebelum kau pergi menggunakan portal dimensi tersebut, aku sudah memantaumu, jadi bukan kebetulan aku tiba-tiba sudah menunggumu di sini. Mendengar itu, Kawaki berkata, jadi kalau begitu, apa maumu? Aku rasa kau tidak pergi ke dimensi lain untuk menyusul Boruto dan Code. Jadi apa yang sedang kau lakukan di dalam portal dimensi itu? Kemana kau pergi menggunakan Jikukan Ninjutsu tadi? Mendengar itu, Kawaki berkata, apakah aku mempunyai kewajiban untuk menjawab setiap pertanyaanmu Rokudaima Hokage? Aku rasa aku tidak perlu mengatakan apapun padamu, aku hanya melakukan apa yang ku mau tanpa merugikan dirimu. Mendengar itu, Kakashi berkata, dari jawabanmu barusan, aku semakin yakin kalau kau sedang menyembunyikan sesuatu di dalam dimensi itu. Dan aku akan mengatakan ini padamu Kawaki. Timku yang selalu mengamatimu sering melaporkan hal ini padaku, kalau kau sering masuk ke portal dimensi. Dan sebab itulah, aku penasaran dan ingin mengamati dirimu langsung ketika menggunakan teknik itu. Kawaki yang mendengarkan ucapan Kakashi itu, dia semakin kaget dan merasa tersudutkan. Saat itu Kawaki berkata dalam hatinya, sialan, jadi selama ini aku diamati olehnya? Aku tidak percaya dia melakukan itu padaku, terlebih lagi dia sudah mengamatiku keluar masuk dimensi. Kalau begini terus aku akan dalam situasi yang merepotkan. Walaupun dia terkena Zeno, dia masih bisa berpikir hal seperti itu padaku, aku harus lebih berhati-hati padanya kali ini. Melihat Kawaki yang terdiam dengan pertanyaannya, Kakashi berkata, aku rasa apa yang kupikirkan benar. Tapi tenanglah Kawaki, aku tidak menjadi musuh padamu. Aku hanya penasaran terhadap apa yang kau lakukan itu. Mungkin saat ini aku tidak bisa berbicara banyak tentang hal itu, karena aku masih belum punya bukti yang kuat terhadap apa yang kau lakukan. Tapi, aku mau mengingatkan suatu hal padamu. Aku yakin ada sesuatu atau rahasia besar yang sedang kau sembunyikan di dalam dimensi tersebut. Tapi yang pasti, aku akan sangat menantikan itu Kawaki. Semoga saja rahasia yang kau sembunyikan di balik dimensi itu adalah sesuatu yang menarik untuk ku ketahui.